Halo adik-adik, kalian mengikuti seleksi mandiri ataupun yang akan mengikuti seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri maupun seleksi di perguruan tinggi swasta? Kalian ingin mendaftar KIP kuliah tahun 2022? Bagaimana caranya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar KIP kuliah di seleksi mandiri dan perguruan tinggi swasta. Apakah masih berlaku? Dan jawabannya masih berlaku sampai seluruh jalur tes selesai. Wah, ini adalah kabar baik bagi adik-adik yang menginginkan biaya murah menggunakan platform KIP kuliah. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp group adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan dua alternatif atau solusi yang adik-adik bisa lakukan ketika adik-adik ingin mendaftar KIP kuliah yang saat ini sudah menyelesaikan tahap verifikasi di seleksi SBMPTN. Lalu bagaimana bagi adik-adik yang notabene ikut seleksi mandiri? Nah, ini menarik ya informasinya, apakah masih bisa daftar? Dan itu banyak ditanyakan di kolom komentar saya, adik-adik. Nah, jawaban dari saya masih bisa mendaftar. Ada setidaknya dua hal yang bisa adik-adik lakukan. Yang pertama adalah adik-adik lakukan pendaftaran di situs resmi dari KIP kuliah. Jadi yang saya tampilkan di video kali ini, silahkan lengkapi berkasnya sampai adik-adik mendapatkan kartu peserta yang saya tampilkan juga di video kali ini. Nah, setelah mendapatkan kartu, itu adik-adik nanti klik di pendaftarannya. Jadi di jalur PTN-nya. Jadi kalau misalnya seleksi mandirinya mungkin yang saat ini masih berlangsung, ya berarti ikut yang masih berlangsung ya adik-adik. Misalnya sekarang yang masih berlangsung adalah UNAID, kemudian UB dan sebagainya, adik-adik bisa klik di situ. Nah, bagi adik-adik yang akan melaksanakan ujian tulis atau seleksi mandiri, ini bisa dilakukan dengan cara yang satu ini juga ya adik-adik. Nah, ini peluangnya jauh lebih besar ya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah tetap melakukan pendaftaran meskipun seleksi mandirinya itu berakhir ya adik-adik. Jadi nanti ketika adik-adik mendaftar di situs resminya, adik-adik tetap klik di PTN yang adik-adik inginkan. Kalau tidak ada, adik-adik klik PTN sembarang aja nggak ada masalah. Yang penting adik-adik bisa mencetak kartu peserta KIP kuliah yang saya tampilkan di video yang sebelumnya tadi ya adik-adik. Nah, ini penting bagi adik-adik karena ternyata di berbagai PTN yang ada di Indonesia, di seleksi mandirinya ada kuota sisa setelah adik-adik mendaftar SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Jadi adik-adik itu menjadi pegangan adik-adik untuk nanti misalnya adik-adik tetap membayar UKT atau SPI-nya, tetapi nanti di semester 2 bisa diajukan lagi. Dan otomatis ketika nanti adik-adik mengajukan ketika sudah diterima, otomatis harus diterima dulu ya adik-adik, diterima di salah satu PTN, adik-adik tetap membayar, tapi adik-adik mendaftar KIP kuliah, maka adik-adik akan nanti bisa dikembalikan uangnya 100% adik-adik. Jadi kalau yang pertama tadi tetap mendaftar di seleksi mandiri yang masih berlangsung. Nah, cara yang kedua ini bagi adik-adik yang kemarin mungkin terlanjur mendaftar di seleksi mandiri tapi belum mendaftar di KIP kuliah. Jadi yang kedua ini adik-adik untuk jaga-jaga saja. Dan bisa saja kartu peserta itu bisa dijadikan banding atau bukti bahwa adik-adik benar-benar membutuhkan keringanan. Jadi paham ya adik-adik? Nah, ini memang tidak dipublish di semua PTN-PTN secara resmi, tapi saya menganalisa dari berbagai sumber dan termasuk beberapa siswa saya. Karena ada beberapa siswa saya yang seleksi mandirinya gagal atau SBMPTN-nya gagal KIP kuliah, tetapi tetap membayar. Nah, ketika di perjalanannya kuliah selama 6 bulan atau 1 semester di awal,
itu ada KIP kuliah susulan biasanya. Terutama di Politeknik ya adik-adik. Jadi kalau di Politeknik itu pengumumannya di belakang. Jadi pengumumannya setelah ini semua berakhir dari SNMPTN, SBMPTN, SBMPN maupun seleksi mandirinya berakhir, nanti ada pemberitahuan untuk pengajuan KIP kuliah. Nah, syaratnya pasti adik-adik harus mempunyai kartu peserta KIP kuliah. Nah, kalau misalnya nanti sudah ditutup ya adik-adik tidak bisa mendaftar ya adik-adik, otomatis akan ikut anggaran yang tahun selanjutnya. Tapi kalau misalnya adik-adik mendaftar, adik-adik sudah punya kartunya, adik nanti misalnya ada tambahan dari PTN itu sendiri, kemudian adik-adik syaratnya sudah punya, adik-adik jauh lebih dimudahkan. Dan ini banyak diterima oleh para siswa-siswa saya ya adik-adik. Jadi jangan overthinking, jangan putus asa bagi adik-adik yang tetap ingin kuliah dengan biaya murah. Pemerintah kita sudah mendukung dengan berbagai cara, termasuk ya KIP kuliah ini yang memang paling banyak digembor-gemborkan atau banyak disosialisasikan oleh Kemendikbud ya adik-adik. Jadi silahkan ikuti alurnya. Kalau memang telat ya nggak apa-apa, adik-adik daftar saja supaya adik-adik bisa nanti meyakinkan dari masing-masing PTN untuk biayanya jauh lebih murah. Baik adik-adik, yang saya jelaskan itu maukah kesimpulan dari video kali ini? Yang pertama adalah adik-adik silahkan lakukan pendaftaran secepat mungkin yang sudah diatur oleh masing-masing PTN, yang tentunya pasti di awalnya adik-adik harus mendaftar di KIP kuliah, di platform KIP kuliahnya. Yang kedua adalah jika sudah telat, silahkan tetap mendaftar supaya adik-adik akan mendapatkan peluang lebih besar. Kemudian yang ketiga, tetap optimis, tetap berusaha, berdoa. Karena kita tidak tahu, mungkin adik-adik kemarin gagal SNMPTN, gagal SBMPTN, dan ternyata di Mandiri adik-adik bayarnya mahal. Tapi alhamdulillah biasanya adik-adik ada kemudahan, mandirinya meskipun bayarnya mahal, kalau tercover KIP kuliah, adik-adik akan diuntungkan ya adik-adik. Jadi nggak usah adik-adik mungkin meratapi nasib adik-adik kemarin tidak lolos di SBMPTN, silahkan ikut seleksi mandiri. Mungkin kalau bayar ya silahkan dibayar, yang insya Allah tetap worth it ya adik-adik. Karena kalau selama adik-adik mendapatkan KIP kuliah, nanti akan jauh lebih diuntungkan ya adik-adik dibandingkan anak-anak yang SBMPTN tapi berbayar. Jadi itu ya. Nah, ini memang tetap saya sampaikan terus-menerus kepada adik-adik karena memang saya merasakan. Karena saya dulu ketika kuliah juga gap year, kemudian peserta KIP kuliah, dan yang saya rasakan seperti yang adik-adik rasakan saat ini. Jadi adik-adik tetap harus semangat belajar, tetap berusaha sampai seluruh tes masuk perguruan tinggi negeri utamanya itu selesai. Dan bagi adik-adik yang ingin mengikuti jalur seleksi di PTS, saran saya seleksi PTS yang akreditasinya A. Karena kalau akreditasinya A, peluang diterima KIP kuliahnya jauh lebih besar. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.